Hey guys, welcome back to my channel di Analog Junkies. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai video kali ini, aku mau ucapin terima kasih buat semua orang-orang dan subscriber dan kamu yang rajin menonton channel ini ya, karena terus mensupport. Jadi aku jadi rajin buat video ya. Jadi yang belum subscribe, silahkan subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini ya. Because the more support, the more videos will come. Oke. Nah, di video kali ini kita akan unboxing seperti biasa ya. CD. Jadi aku sudah secara online beli CD. Nah, CD apa yang aku beli kita akan lihat ya. Jadi ini tentu saja pre-love. Jadi aku mau build up lagi ya koleksi CD. Jadi lagu-lagu yang sering aku dengerin ya dari tahun 2000-an hingga 2010-an itu kan masih banyak produksi CD-CD-nya ya di Stara dan sebagainya. Jadi aku mau beli dan mengenang lagi masa lalu gitu napak tilas. Nah, salah satunya CD ini ya, penyanyi cantik ya. Jadi aku sudah langganan dengan seller yang ada di Jember kalau nggak salah ya. Sudah langganan, jadi yang dia jual juga itu CD-CD dari penyanyi-penyanyi yang beken antara tahun 2005-an sampai 2015-an gitu ya. Jadi ya karena pada periode itu aku nggak bilang pada masa itu musik lagi bagus-bagusnya, tapi pada masa itu aku lagi sering dengerin musik, tapi entah kenapa lebih sering beli yang MP3 bajakan. Jadi nggak terlalu peduli dengan yang original. Nah, sekarang aku peduli lagi dan ingin membangun lagi koleksi CD-CD ya. Dan tentu saja yang aku beli itu ya lagu-lagu yang sudah akrab di telinga ya pada masa itu. Jadi bukan lagu-lagu baru sekarang. Lagu-lagu baru sekarang juga enak-enak, tapi entah kenapa karena ya secara natural aja ya. Manusia itu menyukai sesuatu yang punya kenangan pada momen di hidupnya gitu ya. Jadi nah pada tahun-tahun itu kan ya aku suka sekali dengerin musik yang yang populer pada saat itu ya, populer pada saat itu dan nggak peduli dengan CD-nya. Dan baru sekarang peduli lagi ya, dan dijual murah. Jadi ini aku beli 2 dari album yang sama ya, entah ini mubazir atau tidak, tapi di album itu ya ada 2 rilisan. Nah, itu yang aku suka ya. Seperti apa nanti kita lihat ya. Oh ya, ini harganya 2 CD ini 47.000. Jadi sebenarnya 45.000 ya. Karena ya itu tadi ya, entahlah pokoknya nambah jadi ada biayanya jadi 2.000. Dan satu CD ada yang harganya 25.000 dan ada 20.000. Kita lihat seperti apa CD-nya. Semoga masih baik ya. Tapi biasanya dari seller ini CD-CD-nya bagus-bagus semua ya, walaupun pre-love. Nah, sudah kita buka. Jadi kemasannya lumayan safety ya, lumayan bagus. Guntingnya juga sudah tumpul ini ya. Kita buka saja, kita koyain. Nah, jadi bagus ya, packagingnya bagus dan aman. Nah, sudah terlihat bayangannya. Ini adalah CD dari Colbie Caillat. Ini bacanya Caillat ya, Colbie Caillat. Jadi dia ini populer banget mulai tahun 2007 karena ini album debutnya tahun 2007. Dan setelah itu dia banyak merilis album. Dan setelah album ini dia merilis duet ya, duet dengan Jason Mraz yang sampai sekarang terkenal sekali ya, dengan Jason Mraz. Dan sayangnya lagu yang terkenal itu yang dapat Grammy itu tidak ada di albumnya Colbie Caillat, tapi ada di albumnya Jason Mraz. Tapi ini album ini luar biasa ya, karena terjual hampir 3 juta kopi di Amerika saja ya. Kemudian di seluruh dunia Colbie Caillat menjadi terkenal ya. Jadi nah ada 2 seperti ini nah ya.
Aku beli 2 karena kemasannya beda ya. Aku penasaran seperti apa. Kita lihat dulu yang ini, yang Special Indonesia Edition. Ini kayaknya mulai tahun 2005 atau 2006 ya. Jadi yang buatan Indonesia ada gede seperti ini ya. Tulisan Special Indonesia Edition ya. Ini sebenarnya agak mengganggu karena mengganggu artwork covernya pada saat itu ya. Kemudian dipindahkan ke sini kalau nggak salah ya, tulisan Special Indonesia Edition ini karena mengganggu sekali ya. Kita lihat seperti ini kan, jadi nggak kelihatan ya. Ini juga kayaknya diperkecil ya, di zoom out ya. Nah, album Koko ini adalah album debutnya, seperti aku bilang tadi, album debutnya, yang ini saja yang nggak silau. Album debutnya Colby Kelly yang menghasilkan 3 hits ya, 3 hits yang mendunia. Kita lihat yaitu hitsnya ada apa ya? Yang ini lebih jelas nih ya. Bubbly ya, ada Bubbly, kemudian terus ada, kok aku jadi lupa sih ya. Nah, album Koko ini ya seperti aku bilang tadi adalah album debutnya Colby Kelly. Colby Kelly sendiri nama lengkapnya adalah Colby Murray Kelly. Jadi tulisannya Kailat gitu ya, tapi dibaca Kelly. Jadi Colby Murray Kelly ini lahirnya tahun 1985. Jadi 28 Mei 1985. Jadi dia ini adalah seorang penyanyi dan penulis ya, penulis lagu berkeluarga negaraan Amerika ya. Nah, dia ini mulai terkenal pada saat dulu ada namanya website namanya MySpace ya. Nah, dia ini terkenal main musik ya. Jadi akhirnya genrenya itu seperti Hawaiian gitu ya. Makanya juga cocok dengan Jason Mraz gitu ya. Lagu-lagu Hawaii gitu ya yang pakai apa? Ukulele gitu ya. Jadi lagu-lagu pop yang slow, yang enak banget ya. Oke. Nah, jadi dia kemudian dikontrak oleh Universal Republic Records ya. Jadi album ini dirilis tahun 2007 ya. Jadi singlenya yaitu Bubbly, kemudian Realize, kemudian apa yang ketiga itu aku lupa ya. Nah, itu albumnya sendiri terjual 22 juta kopi di Amerika saja ya, 2 juta kopi di Amerika saja, dan mendapat predikat 2 kali platinum ya. Nah, kemudian itu tadi seperti aku bilang tadi, karena kepopuleran album ini ya, Bubbly dan Realize lagunya, itu Jason Mraz mengajak Colby ini duet di lagu Lucky yang kemudian mendapatkan Grammy Awards ya. Lucky itu lagunya terkenal sekali, kamu cari saja di mana lah, di YouTube tentu saja ya, lagu yang sering dipakai orang duet pada masanya itu ya. Oke. Nah, terus Koko ini diambil dari nama panggilannya Colby. Jadi Colby Kelly ini panggilannya Koko, jadi makanya dibuat nama di album debutnya itu ya. Jadi pokoknya populer lah ya sampai sekarang ya. Dan penampilannya juga unik Colby ini ya. Tidak seperti penyanyi-penyanyi lain yang seksi ya. Dia ini cukup sensual tapi ya tergolong rapi ya. Untuk cewek-cewek di angkatannya gitu ya. Jadi kamu ceklah video-videonya di YouTube ya, bagaimana Colby Kelly ini ya, dengan tubuhnya yang tinggi, kemudian wajahnya yang cantik. Ini mengingatkan kita dengan istrinya Ryan Reynolds ya, siapa itu ya, Blake Lively. Nah, sekarang kita bahas CD-nya ya. Jadi aku beli 2 seperti ini ya, karena penasaran seperti apa bisa 2 ini. Yang ini yang original Universal Music, tapi kayaknya ini impor ya, entah impor atau bukan. Tapi yang ini yang kayaknya versi lightnya, versi Indonesianya ya, yang sudah jelas-jelas ada tulisan Special Indonesia Edition. Nah, aku pada masa itu sedikit membenci tulisan ini, walaupun sebenarnya unik ya sekarang. Tapi kayaknya dengan adanya tulisan ini membuat citra CD-nya menjadi jelek karena ada pemangkasan, yaitu pemangkasan kualitas kertasnya ya. Jadi akhirnya juga
ini dipindahkan ke sini yang lebih kecil karena ini mengganggu artworknya ya, karena jelek banget kalau menurutku ya penempatannya ya, mengganggu seperti ini. Nah kalau kita bandingkan gambar seperti yang ini ya, lebih clean aja ya. Nah kemudian dipindahkan ke sini dan lebih kecil. Ini contohnya ada di goyangin kameranya. Nah ada di CD-nya Ariana Grande yang Dangerous Woman, ini tahun 2013. Ada kecil di sini ya. Oke, tapi juga mengganggu karena space ini bisa dipakai untuk tulisan nama artisnya ya. Tapi nggak apa-apa daripada di sini ya. Oke. Nah, kita lihat seperti apa pemangkasan pada kemasan buatan Indonesia ini ya. Kita lihat bukletnya hanya segini saja. Ada foto, lumayan lah, ada foto Colby di sini ya. Oke, kemudian di sini ada tulisan lagu-lagunya ya, song listnya, tapi nggak ada liriknya. Ada tulisan orang-orang yang terlibat saja di penggarapan, kok gelap ya, di penggarapan album ini. Nah ini juga, ini kata-katanya thank you all for being a part of Koko dan sebagainya. Nggak ada lagi ya, seperti itu saja. Ada stempel ininya, PPN-nya. Dan ini masih mulus ya, walaupun sini ya ini wajar lah ya, agak buram. Ininya tulisannya Koko gitu ya, khas apa gitu, natural gitu, yang warna coklat seperti kayu seperti itu ya. CD-nya masih mulus banget. Nah di sini ada foto-foto Colby. Oke, di pantai. Karena ya ciri khasnya ya lagu-lagu Hawaiian gitu ya. Ciri khas seperti Jason Mraz ya. Oke. Kemudian di sini ada song listnya juga. Kalau nggak salah ada hits ketiganya setelah Bubbly dan Realize ini ya. Kita cek dulu di sini. Nah, oh ya, The Little Things. The Little Things ini lagu pertama. Ini dirilis terakhir tapi ya sebagai single. Jadi yang pertama Bubbly, kemudian Realize. Ya, aku suka semua, video klipnya juga bagus-bagus, enak-enak. Kemudian single ketiganya The Little Things tadi. Ya, kita lihat pencapaiannya. Kita baca dulu di Wikipedia pencapaiannya ya. The album was certified 2 times platinum, jadi mencapai predikat platinum 2 kali dan terjual 2 juta unit ya di Amerika saja. Kemudian single Bubbly ini memuncaki, tapi walaupun hanya nomor 5 saja di Billboard Hot 100, dan banyak ya chart-chart lainnya, dan oh ya hampir 19 sampai 14 minggu ya, lumayan lah ya. Kemudian the single was certified platinum. Nah singlenya sendiri mendapat predikat platinum di Recording Industry Association of America pada tanggal 13 Desember 2007. Dan penjualan singlenya itu 2,6 juta download di Amerika. Jadi pada masa itu sudah jual single secara download ya tahun 2007. Dan downloadnya hampir 2,6 juta ya, lumayan banget ini ya. Oke, dan single keduanya dirilis ya, Realize Januari 2008, tapi hanya nongkrong di posisi 20 ya. Dan kemudian The Little Things ya. Oke, nah prestasi lainnya Koko ini juga menulis dan memberi warna pada albumnya si Taylor Swift ya, yaitu Fearless ya. Oke, lagunya lagu Breathe dan sebagainya. Jadi pencapaiannya lumayan luar biasa sebagai album debutnya Colby Kelly ini ya. Nah yang ini kemasan Indonesia ya, seperti tadi. Dah, bagaimana yang ini? Yang ini kemasan Digipack ya. Ternyata aku tidak terlalu suka dengan Digipack ya dibanding dengan ini, karena ini lebih rapi kalau disusun. Tapi ternyata yang ini lebih suka ini karena lebih asik aja ternyata untuk album Koko ini ya, Colby Kelly ini. Kita lihat. Nah, di sini ada gambar-gambar yang ada di, sama gambarnya yang ada di kemasan Indonesia ini yang ada di belakang sini. Nah, ya. Oke. Tutup aja. Nah, jadi sama
ya. Kalau yang kemasan jewel case, ini yang jewel case, ini diletakkan di belakang, di back covernya. Sementara ini, kemudian halaman yang ini ya, song listnya. Kemudian baru di sini ada CD-nya di halaman ketiga. Jadi yang lipat 3 seperti ini ya. Ini juga nggak ada, sebenarnya ini lebih sedikit juga, sama saja kertas tadi ya. Tapi yang ini lebih terlihat lebih fresh aja ya. Tidak terlihat minimalis dan light seperti yang edisi Indonesia tadi ya. Oke, jadi ada ini ucapan terima kasihnya Colby. Ini ada juga di kemasan tadi. Kemasan sebelumnya ini juga ada. Kemudian kita lihat kalau ini di belakangnya apa? Apakah ada artworknya? CD-nya masih bagus ya. Oke. Tapi yang ini lebih sedikit kayaknya ya, ulirnya. Nah, ini gambarnya yang kalau di sini tadi ada di sini. Nah, ini ya diletakkan di sini. Jadi beda letaknya. Oke. Nah, ini ada song listnya. Oke. Tapi kayaknya di sini ada lagu yang tidak ada di sini ya. Kita lihat. Yang oh ya, ada oksigen. Sama saja ya. Oke. Nah, bagaimana belakangnya? Belakangnya sama, persis. Ya. Oke, iya. Ya. Jadi walaupun berbeda tetap sama. Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Oke, tapi aku suka karena kemasannya beda, jadi unik aja untuk dikoleksi. Dan harganya juga murah. Kalau nggak salah yang ini cuma 20.000, yang ini 25.000, lebih mahal yang buatan Indonesia karena ada jewel case-nya. Ya. Ini benar-benar seller favoritku ya, karena murah dan kualitasnya bagus banget, CD-nya pokoknya keren ya. Oke, ya. Well, itu aja ya video aku kali ini yang membahas tentang unboxing, unwrapping, dan sedikit review tentang album debutnya Colby Kelly yang berjudul Coco yang dirilis tahun 2007. Kalau ini yang ini 2008 kayaknya tulisannya sini ya, PPN-nya. Album yang lumayan signifikan bagi karirnya Colby Kelly ya, karena terjual hampir 2 juta kopi di Amerika saja, belum lagi di seluruh dunia. Ya, nah semoga video ini membuat kamu tahu siapa itu Colby Kelly dan jadi penasaran dengan musiknya dan lagu-lagunya. Jadi ya seperti yang aku bilang di video sebelumnya bahwa terima kasih sekali banyak yang DM dan komen kalau channel ini membuat kalian tahu penyanyi-penyanyi yang patut didengarkan lagi ya, walaupun tidak populer lagi. Tapi sebenarnya Colby Kelly juga masih populer dan banyak penyanyi-penyanyi yang masih yang aku bahas di sini masih populer sampai saat ini. Dan channel ini semoga membantu kamu buat tahu musisi-musisi yang layak didengarkan dan patut diapresiasi lebih gitu ya. Jadi terima kasih sekali dengan supportnya untuk channel ini ya. Oke, balik lagi ke video ini ya. Jadi ini album Colby Kelly album debutnya Colby Kelly yang berjudul Coco ya, yang patut kamu dengarkan, apalagi 3 hitsnya yaitu Bubbly, Realize, dengan lupa tadi The Little Things ya, yang patut kamu dengarkan. Dan cek dulu di YouTube lagunya seperti apa, enak apa enggak. Pokoknya kalau menurut kupingku enak sekali ya. Vokalnya Colby Kelly ini tidak terlalu istimewa, tapi musiknya enak, pembawaannya asik juga, lihat wajahnya juga asik ya. Well, itu aja video aku kali ini ya. Semoga berfaedah, bermanfaat. Seperti biasa jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Oke, see you next video. Bye-bye.